warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, perkenalkan, nama kakak Ana Listiana Tusinasari, NPM A1C 019055. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang vektor matematika peminatan SMA MA kelas 10. Misalnya seseorang berdiri di posisi ini ya, dia berjalan ke posisi, nanti akan berjalan ke sini. Katakanlah ini posisi A dan ini posisi B. Orang tersebut berjalan dari A ke B dengan jarak AB adalah 10 meter. Kemudian pada posisi ini dia berbalik arah dan berjalan ke posisi C. C-nya di sini. Dari B ke C dengan jarak BC-nya 4 meter. Pertanyaannya, berapa jarak tempuh orang tersebut dari posisi A hingga ke posisi C melalui B? Dan berapa perpindahannya? Seperti yang tadi udah kita pelajari, jarak termasuk ke dalam besaran skalar, sementara perpindahan adalah besaran vektor. Pertama kita hitung dulu jarak tempuh. Jarak tempuh orang tersebut dari posisi A sampai ke posisi C melalui B. Jelas, A ini kan melalui B dulu, kemudian dari B ke C. Maka jarak tempuhnya adalah AB ditambah BC. Jarak AB ditambah jarak BC. AB-nya berapa? AB-nya tadi 10 dan BC-nya 4. Jadi 10 tambah 4 sama dengan 14. Satuannya meternya. Jadi jarak tempuhnya adalah 14 meter. Teman-teman perhatikan di sini, orang tersebut meskipun di posisi C dia berbalik arah, tapi di sini nilainya tetap positif. Kita jumlahkan. Jadi arah ini nggak ngaruh ke nilainya, karena jarak termasuk besaran skalar yang hanya memiliki nilai saja, tidak memiliki arah. Sementara perpindahan itu secara logika jelas, posisi awal dan posisi akhir. Perpindahannya ya dari A ke C berapa? 10 dikurangi 4. Jelas 6 ya. Tapi secara matematika perhitungannya tetap kita jumlahkan AB ditambah BC karena orang tersebut dia melalui B dulu. Ya enggak? Dari A ke B kemudian dari B ke C. AB ditambah BC. AB-nya adalah 10. Nah, BC-nya di sini bernilai negatif, teman-teman. Nah, kenapa 4-nya negatif? Karena perpindahan termasuk besaran vektor. Ingat, besaran vektor itu memiliki nilai dan juga arah. Jadi ketika arahnya berlawanan, ya sebaliknya, maka nilainya akan negatif. 10 ditambah negatif 4, maka perpindahannya adalah 6. Satuannya sama, meter, 6 meter. Pengertian vektor dimensi 2 dan dimensi 3. Vektor di ruang 2 dinyatakan sebagai pasangan bilangan yang dituliskan secara vertikal, tegak, dan horizontal datar. Bilangan pertamanya menyatakan arah pada sumbu X kanan atau kiri, dan bilangan keduanya menyatakan arah pada sumbu Y atas atau bawah. Vektor di ruang 3, bilangan pertamanya arah sumbu X, depan atau belakang. Bilangan kedua menyatakan arah sumbu Y, kanan atau kiri. Dan bilangan ketiganya menyatakan arah sumbu Z, atas atau bawah.
Panjang atau modulus vektor. Secara umum, jika vektor AB sama dengan AB, maka panjang vektor AB dapat dinyatakan sebagai berikut. Panjang vektor AB sama dengan akar pangkat 2 dari A kuadrat ditambah B kuadrat, atau panjang vektor AB sama dengan akar pangkat 2 dari panjang vektor AC kuadrat ditambah panjang vektor CB kuadrat. Jika diketahui titik C sama dengan A1,A2 dan titik D sama dengan B1,W2, maka panjang vektor CD sama dengan akar pangkat 2 dari dalam kurung B1 kurang A1 kuadrat ditambah dalam kurung B2 kurang A2 kuadrat. Secara umum, jika vektor V sama dengan X, Y, Z, maka panjang vektor V dapat dinyatakan sebagai berikut. Panjang vektor V sama dengan akar pangkat 2 dari X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Jika diketahui titik F sama dengan A1, A2, A3 dan titik G sama dengan B1, B2, B3, maka panjang vektor FG sama dengan akar pangkat 2 dari dalam kurung B1 kurang A1 kuadrat ditambah dalam kurung B2 kurang A2 kuadrat ditambah B3 dalam kurung B3 kurang A3 kuadrat.
Operasi vektor. Penjumlahan vektor. A. Penjumlahan vektor dengan aturan segitiga. Dapat dilihat pada gambar di mana vektor U sama dengan 5, 0 dan vektor V sama dengan 2, 3. Pertanyaannya, vektor U ditambah vektor V sama dengan 5, 0 ditambah 2, 3 sama dengan 5 ditambah 2, 7, 0 ditambah 3 sama dengan 3. Jadi, vektor U ditambah vektor V sama dengan 7, 3. B. Penjumlahan vektor dengan aturan jajar genjang. Penjumlahan vektor dengan menggunakan aturan segitiga maupun jajar genjang sebenarnya sama. Yang membedakannya adalah gambar cara penyelesaiannya. Jika menggunakan aturan jajar genjang, maka gambar tersebut atau gambar penyelesaiannya akan membentuk bangun datar jajar genjang. C. Penjumlahan vektor dengan aturan poligon. Begitupun dengan aturan poligon, sama seperti aturan segitiga dan juga jajar genjang. Yang membedakannya yaitu cara penyelesaian atau gambar penyelesaiannya. Jika menggunakan aturan poligon, maka gambar penyelesaiannya akan membentuk bangun datar poligon. Pengurangan vektor. A. Pengurangan vektor dengan aturan segitiga. Dapat dilihat pada gambar, sebenarnya pengurangan vektor dengan aturan segitiga itu hampir sama dengan penjumlahan vektor dengan aturan segitiga. Hanya saja, hal yang membedakannya itu adalah apabila di pengurangan vektor dengan aturan segitiga, gambar segitiga atau gambar penyelesaian segitiga yang terbentuk itu akan menghadap ke bawah. B. Pengurangan vektor dengan aturan jajar genjang. Dalam pengurangan vektor dengan aturan jajar genjang masih sama seperti penjumlahan vektor dengan aturan jajar genjang. Hanya saja gambar penyelesaiannya itu membentuk jajar genjang yang menghadap ke bawah. Perkalian antar vektor. Rumus perkalian antar vektor adalah vektor A dikali vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali sin theta. Sehingga sin theta sama dengan vektor A dikali vektor B per panjang vektor A dikali panjang vektor B. Perkalian skalar dengan vektor. A. Cara geometri. Dapat dilihat pada gambar bahwa vektor U sama dengan 2, 1. Pertanyaannya, 2 kali vektor U sama dengan 2 kali 2, 1 sama dengan 4, 2. Begitupun dengan
3 kali vektor U serta min 2 kali vektor U. Proyeksi vektor ortogonal.
perhatikan gambar di samping. Vektor C searah vektor B. Ini berarti vektor satuan C sama dengan vektor satuan B, yaitu vektor B per panjang vektor B. Sehingga vektor C sama dengan vektor A kali vektor B per panjang vektor B dikali vektor B per panjang vektor B sama dengan vektor A kali vektor B per panjang vektor B kuadrat dikali vektor B. Jadi, proyeksi vektor A pada vektor B adalah vektor C sama dengan vektor A kali vektor B per panjang vektor B kuadrat dikali vektor B. Jika vektor A sama dengan AB dan vektor B sama dengan AB, tentukan proyeksi vektor B pada A. Maka, vektor C sama dengan vektor A dikali vektor B per panjang vektor A dikali vektor A per panjang vektor A sama dengan vektor A kali vektor B per panjang vektor A kuadrat dikali vektor A. Proyeksi skalar ortogonal dan panjang proyeksi skalar ortogonal. Panjang vektor OC
disebut proyeksi skalar ortogonal vektor A pada vektor B. Perhatikan segitiga AOB di samping. Cos beta sama dengan panjang vektor OC per panjang vektor OA. Panjang vektor OC sama dengan panjang vektor OA dikali cos beta sama dengan panjang vektor A dikali vektor A kali vektor B per panjang vektor A dikali panjang vektor B sama dengan vektor A dikali vektor B per panjang vektor B. Jadi, proyeksi skalar ortogonal vektor A pada vektor B adalah panjang vektor OC sama dengan vektor A kali vektor B per panjang vektor B. Jika diberikan vektor A dan vektor B, tentukan proyeksi skalar vektor B pada vektor A. Maka, cos beta sama dengan panjang vektor OC per panjang vektor OA. Sehingga panjang vektor OC sama dengan panjang vektor OA dikali cos beta sama dengan panjang vektor B dikali vektor A kali vektor B per panjang vektor A dikali panjang vektor B sama dengan vektor A kali vektor B per panjang vektor A. Jadi, proyeksi skalar ortogonal vektor B pada vektor A adalah panjang vektor OC sama dengan vektor A kali vektor B per panjang vektor A. Sudut antar vektor dalam dimensi 2 dan dimensi 3.
Rumus sudut antar vektor dalam dimensi 2 yaitu oleh karena vektor A dikali vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos theta, maka cos theta sama dengan vektor A dikali vektor B per panjang vektor A dikali panjang vektor B. Rumus sudut antar vektor dalam dimensi 3 yaitu cos theta sama dengan A1 kali B1 ditambah A2 kali B2 ditambah A3 kali B3 per akar pangkat 2 dari dalam kurung A1 kuadrat tambah A2 kuadrat ditambah A3 kuadrat tutup kurung ditambah dalam kurung B1 kuadrat ditambah B2 kuadrat ditambah B3 kuadrat tutup kurung. Aplikasi vektor dalam kehidupan sehari-hari.
vektor merupakan besaran yang memiliki nilai dan arah. Penerapan vektor banyak dijumpai pada kehidupan sehari-hari. Misalnya, seseorang ingin pergi ke sekolah dengan berjalan kaki. Kemudian, seseorang tersebut berjalan sejauh n meter menuju arah M. Dengan vektor, kita bisa mengetahui berapa perpindahan seseorang tersebut dari posisi semula. Dan masih banyak lagi contoh-contoh penerapan vektor dalam kehidupan sehari-hari, seperti perahu yang menyeberangi sungai, anak-anak yang bermain jungkap-jungkit, permainan layang-layang, dan lain sebagainya.